satu Depok. Andika Belum sehari. Andika Pratama belum sehari Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel info seputar seleb, yang akan memberikan informasi seputar artis tanah air terkini. Wendy Cagur dan Ayu Ting Ting diketahui menjalin persahabatan. Keduanya bahkan berada di program televisi bersama selama bertahun-tahun. Namun tak ada persahabatan yang berjalan mulus. Wendy Cagur mengakui pernah menegur Ayu Ting Ting karena adanya saat syuting. Ada kok dulu masa, gue marah sama dia bahkan. Wah, says the queen, dia adalah ratunya, men. Syuting jam 10, dia datang jam 11, jam 12, kata Wendy Cagur di kanal YouTube-nya pada Kamis, tanggal 8 Mei tahun 2025. Wendy Cagur awalnya bersikap cuek terhadap tingkah laku Ayu Ting Ting. Namun ia merasa gerah juga dan akhirnya menegur sang biduan. Sekali, dua kali gue santai, sampai akhirnya gue tegur, nggak bisa cara main lu kayak gitu, nggak bisa gue kerja bareng modelan lu yang seperti itu, kenang sang pelawak. Padahal nama dia saat itu lagi di atas lo, imbuhnya. Di saat omongan serius ini, Wendy Cagur tiba-tiba melontarkan candaan yang membuat Andika Pratama sebagai host juga merasa kesal. Karena Ayu dari A, gue W. Jadi dia di atas kan, kata Wendy Cagur, nih kita partner, kok gue kegocek ya? Hahaha, timpal Andika Pratama. Kembali pada topik pembicaraan, Andika Pratama mengonfirmasi ke Wendy Cagur bahwa saat itu, Ayu Ting Ting tak terjangkau oleh mereka. Karena saking berada di atas popularitas. Sempat untouchable? Tanya Andika Pratama. Wendy Cagur mengamini ucapan Andika Pratama. Ia mengakui, tak ada seorang pun yang protes atas tingkah Ayu Ting Ting tersebut. Untouchable. Di TV dia. Nggak ada yang berani menyentuh dia segala macam, ucap Wendy Cagur. Wendy Cagur lantas bertanya ke Ayu Ting Ting soal tegurannya di masa lalu. Bener nggak gue ngomong sama lo? Gue tegur dia, kata Wendy Cagur yang dijawab iya oleh Ayu Ting Ting. Wendy Cagur mengatakan, dirinya punya alasan mengapa melakukan hal tersebut ke Ayu Ting Ting. Karena gue melihat lu punya potensi dan Ayu mau belajar, ucap personel grup lawak Cagur ini. Wendy Cagur bisa menilai, orang-orang yang ditegurnya mau belajar dan yang hanya puas jika berada di titik tersebut. Makanya gue sangat bangga. Maaf, ada orang yang gue kasih ruang atau pelajaran. Kalau mereka nyaman di titik itu, ya mereka nggak akan berkembang, kata Wendy Cagur. Untuk Ayu Ting Ting, Wendy Cagur pelantun alamat palsu ini punya potensi dan mau belajar. Tapi Ayu berkembang. Jadi gue merasa bangga. Ikut bangga ada dalam perjalanannya Ayu. Dia dapat penghargaan, segala macam, wah luar biasa, puji sang komedian. Andika Pratama kemudian bertanya kepada Ayu Ting Ting apakah sebelum Wendy Cagur, tidak ada orang yang menegurnya. Ayu Ting Ting mengiyakan ucapan Andika Pratama. Enggak, maksudnya ya asal kerja aja, kata ibu satu anak itu. Tapi, bekerja sama dengan Wendy Cagur terasa berbeda buat Ayu Ting Ting. Bukan hanya memiliki rekan kerja, ia juga seperti punya seorang kakak. Kalau dia kan orangnya benar-benar care. Dia berani untuk ngomong. Dia juga salah satu orang yang mengajarkan Ayu untuk berani mengeluarkan pendapat, kata Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting bahkan masih mengingat nasihat Wendy Cagur. Ingat, kepala kita boleh tegak, tapi kita nggak boleh sombong, kata biduan 32 tahun ini. Karena itu, tidak heran jika Ayu Ting Ting menganggap Wendy Cagur seperti abangnya sendiri. Makanya gue merasa dia sudah seperti abang gua. Jadi kalau yang dibilangin dia dan menurut gue itu benar, akan gue ikutin, pungkas pemilik nama asli Ayu Rosmalina tersebut.
Sering dijodoh-jodohkan menjadi pasangan, Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting bak tak sengaja menyinggung soal pernikahan. Mereka menyinggung perjanjian jika keduanya menikah. Menariknya, perjanjian Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting jika menikah itu terungkap di depan dua rekannya, Ruben Onsu dan Wendy. Momen tersebut terjadi saat Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting makan bersama di sela-sela syuting Brownies Trans TV. Terungkap ada satu pemicu yang membuat pedangdut Ayu Ting Ting dan desainer Ivan Gunawan sulit bersatu. Pemicu tersebut terungkap lewat masakan warung Ayah Rojak yang dibawa Ayu Ting Ting sebagai bekal makan saat syuting Brownies Trans TV. Diketahui, para host acara tersebut yaitu Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Ruben Onsu dan Wendy Cagur memang selalu makan bareng di backstage sebelum mulai syuting. Mereka selalu membawa bekal makanan sendiri untuk dimakan bersama-sama di lokasi syuting. 4 serangkai itu selalu makan bareng di meja bundar dengan posisi yang tak berubah, yaitu Ayu Ting Ting diapit Ivan Gunawan dan Wendy Cagur, sedangkan Ruben di sebelah Gunawan. Dilansir Banjarmasin Post. It dari postingan Instagram Stories @ayutingting92, Rabu, tanggal 7 Mei tahun 2025, Ayu Ting Ting membagikan video mini vlognya saat makan bersama ketiga lelaki tersebut. Terdengar ikan pecak khas warung Ayah Rojak tertinggal membuat Ruben Onsu tidak jadi makan ikan pecak yang dikehendaki. Hanya saja, kuah dari ikan pecak tersebut ada terbawa di tas bekal Ayu Ting Ting. Kuah tersebut kemudian diambil oleh Ruben Onsu lalu dimakan dengan nasi. Sementara, sang pedangdut makan dengan menu paket Ayu Ting Ting kesukaannya yang ada di warung Ayah Rojak. Selain itu, Ibu Bilkis itu juga membawa sayur asem khas Betawi. Igun dan Ayu jadi berdebat tentang rasa sayur asem khas daerahnya masing-masing. Perbedaan pendapat itu yang membuat Igun merasa sulit bersatu dengan Ayu. Belum menikah saja mereka sudah berantem gegara masakan. Pasalnya, Ayu Ting Ting enggan mengikuti kemauan Igun yang minta dimasakkan sayur asam Sunda bila mereka sudah menikah nanti. Bak sedang membuat perjanjian pranikah, Ayu Ting Ting pun tak mau mengikuti kemauan itu karena menurutnya lebih enak sayur asam Betawi. Kalau Betawi sayur asamnya apa? Tanya Igun. Sayur asamnya asam, atau manis sayang, jelas Igun. Ayu Ting Ting mengatakan bahwa sayur asam khas Betawi memiliki cita rasa yang asam berbeda dengan sayur asam khas Sunda yang terasa manis. Asam sayur asamnya asam, jawab Ayu. Kalau Sunda manis, imbuhnya. Igun lantas ingin mencoba sayur asam Betawi di mangkuk Ayu tersebut. Ayu kemudian menyuapi Igun 1 sendok sayur asam dari mangkuknya. Setelah mencoba sayur asam tersebut, Igun lantas mengingatkan Ayu agar tidak masak sayur asam seperti demikian bila mereka sudah menikah nanti. Kalau kita marit, nikah, kamu masaknya nggak begini ya, cetus Igun. Kenapa emang? Tanya Ayu. Manis kalau orang Jawa, ujar Igun. Oh ini asam asin, lanjut Igun.